Satunya jalan untuk mendapatkan Ken Dedes adalah dengan membunuh Tunggul Ametung. Aloha, Divanga right here. How are you today guys? Aku harap kalian semua selalu sehat dan semangat. Jangan lupa taati prokes ya. Hari ini seperti yang kalian lihat, aku pakai baju batik. So, kalau aku pakai baju batik, itu artinya aku akan menceritakan sejarah Indonesia. Nah, aku akan bercerita tentang sebuah kisah cinta yang bisa dianggap mengharukan sekaligus tragis, dan kisah cinta dari sejarah yang akan aku ceritakan ini tuh bener-bener legend banget. So, pasti kalian udah tahu dan udah pernah denger tentang legenda ini guys. Oke, nah jadi hari ini aku akan bercerita tentang kisah cinta dari Ken Dedes dan juga Ken Arok ya. Mau tahu seperti apa kisahnya? Jangan di skip dan ditonton sampai habis ya. Let's get it! Oke guys, lampunya udah nyala jadi terang. So, kita akan membahas tentang asal-usul dari Ken Arok, Ken Dedes, dan juga Tunggul Ametung. Nah, siapa sih Ken Arok ini? Nah, menurut kitab Pararaton, Ken Arok ini lahir pada tahun 1182 Masehi dari keluarga petani yang miskin di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Ibunya bernama Kendok, yang merupakan istri dari seorang pembantu adipati di kerajaan Kediri bernama Gajah Patra. Setelah lahir, bayi Ken Arok ini ternyata dibuang oleh ibunya. Tapi jangan salah ya guys, karena ibunya ini bertujuan baik. Maksudnya adalah supaya Ken Arok ini bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Namun, ternyata bayi Ken Arok ini malah ditemukan oleh seorang pencuri licik yang melakukan banyak tindak kejahatan. Maka dari itu, karena dia dididik dari seorang pencuri, Ken Arok akhirnya tumbuh menjadi sesosok dewasa yang juga gemar mencuri dan melakukan banyak tindak kejahatan. Nah, tapi guys, kehidupannya ini berubah setelah bertemu dengan Puloh Gawe. Nah, Puloh Gawe ini siapa sih guys? Nah, jadi guys, Puloh Gawe ini adalah seorang Brahmana. Nah, setelah bertemu dengan Puloh Gawe ini meyakinkan bahwa Ken Arok adalah titisan dari Dewa Wisnu. Nah, setelah Ken Arok ini meninggalkan kehidupan lamanya, Ken Arok kemudian dibawa oleh Puloh Gawe untuk menjadi pengawal Tunggul Ametung. Dari sinilah cerita dimulai saat Ken Arok menjadi pengawal dari Tunggul Ametung, yang merupakan Akuwu di daerah Tumampel atau Akuwu Tumampel. Nah, Akuwu ini apa sih? Akuwu itu adalah seorang setingkat camat ya pada zaman Kediri saat itu. Jadi Akuwu itu camat. Nah, jadi Tunggul Ametung ini merupakan seorang camat di daerah Tumampel. Nah, siapa sih Tunggul Ametung ini? Nah, Tunggul Ametung ini adalah seorang Akuwu di daerah Tumampel. Nah, tidak diketahui pasti kapan Tunggul Ametung ini lahir dan juga wafat. Nah, pada suatu ketika, Tunggul Ametung ini mendatangi kediaman Mpu Purwa, tokoh agama Buddha yang dikenal membenci penguasa Kediri yang mengalahkan Jenggala. Namun, Mpu Purwa kabur, pergi ke hutan. Nah, disinilah Tunggul Ametung bertemu dengan Ken Dedes, dan cerita yang sebenarnya dimulai dari sini. Oke, lanjut Ken Dedes. Nah, siapa sih Ken Dedes ini? Ken Dedes ini tidak diketahui juga tanggal lahirnya secara pasti seperti Tunggul Ametung, tapi Ken Dedes ini memiliki nama Dyah Ayu Sri Maharatu Mahadewi Ken Dedes, yang nantinya akan menjadi ratu pertama dari kerajaan Singasari. Nah, Ken Dedes ini merupakan putri dari seorang empu yang bernama Mpu Purwananta. Nah, kecantikan dari putri Ken Dedes ini tersohor. Akhirnya sampailah ke telinga Tunggul Ametung yang menyebabkan Tunggul Ametung datang ke kediaman Mpu Purwa. Seperti itu. Warganya Ken Dedes itu pindah ke Kediri, itu bukan, tapi pindah ke lereng daerah Gunung Kawi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian sejarah dari penculikan hingga kisah cinta yang tragis dari antara Ken Dedes, Ken Arok, dan juga Tunggul Ametung. Let's go! Karena kecantikan Ken Dedes yang sudah termasyur sampai mana-mana, akhirnya sampailah ke telinga Tunggul Ametung. Nah, akhirnya Tunggul Ametung ini datang menemui Mpu Purwa kemarin yang aku bilang bahwa Tunggul Ametung menemui Mpu Purwa. Nah, itu. Tapi tujuan awalnya itu bukan untuk memperistri Ken Dedes ya, tapi hanya untuk sekedar datang seperti itu. Nah, setelah datang ke kediaman Mpu Purwa, akhirnya terlihatlah Tunggul Ametung melihat bahwa ada sosok putri cantik
yaitu Ken Dedes. Nah, dari situlah Tunggul Ametung berkeinginan untuk memperistrikan Dedes. Tapi Ken Dedes tidak langsung menyetujuinya, melainkan dia bilang kepada Tunggul Ametung bahwa akan menunggu sampai ayahnya pulang terlebih dahulu, baru menerima atau tidak. Tapi karena Tunggul Ametung yang sudah tidak sabar ingin memperistrikan Dedes, pada akhirnya menculikkan Dedes. Nah, setelah ayahnya tahu, apa yang dilakukan? Ayahnya tentu saja sangat marah mengetahui bahwa putri satu-satunya diculik. Dan ayahnya ini bersumpah bahwa siapapun yang menculik putriku, maka dia akan mati ditikam oleh keris. Dibawalah Ken Dedes ke Tumampel dan dinikahi oleh Tunggul Ametung. Nah, kemudian gimana nih kok bisa Ken Arok bertemu dengan Ken Dedes? Nah, setelah perubahan dari Ken Arok yang dibawa oleh Puloh Gawe, pada akhirnya Ken Arok ini dibawa oleh Puloh Gawe ke Tumampel tadi yang aku cerita sebelumnya. Nah, dibawa ke Tumampel dan meminta untuk Tunggul Ametung menjadikan Ken Arok ini sebagai pengawal pribadinya. Tunggul Ametung ini sulit ya untuk menolak Puloh Gawe, karena Puloh Gawe ini dianggap sebagai Brahmana ya. Jadi Tunggul Ametung sulit untuk menolak Puloh Gawe. Nah, pada akhirnya diterimalah Ken Arok menjadi pengawal pribadi dari Tunggul Ametung. Terlebih-lebih karena Puloh Gawe ini mengatakan bahwa Ken Arok ini adalah anak angkatnya. Nah, dari situlah bertemunya Ken Dedes, Ken Arok, dan juga Tunggul Ametung. Nah, karena kecantikannya, Ken Arok terpukau. Nah, padahal guys, perlu kalian tahu, Ken Arok ini sebelumnya sudah memiliki istri yang bernama Ken Umang. Ken Umang dan Ken Arok ini adalah teman masa kecil, dan pada akhirnya saling merasa nyaman, seperti itu. Nah, akhirnya menikahlah dengan Ken Arok, dan Ken Umang ini akhirnya menikah. Nah nanti setelah Ken Arok ini menikahi Ken Dedes, Ken Umang ini tidak menjadi permaisuri, melainkan selir, karena kedudukan dari Ken Dedes itu lebih tinggi, atau kasta dari Ken Dedes itu jauh lebih tinggi dari Ken Umang. Maka Ken Umang menjadi selir. Makanya kenapa permaisurinya adalah Ken Dedes. Sebagai pengawal pribadi dari Ken Dedes dan juga Tunggul Ametung, Ken Arok tentunya sering ya mengiringi mereka berdua, seperti ada acara-acara istana, atau saat Ken Dedes atau Tunggul Ametung sedang dalam acara, pasti ada pengawal pribadi. Nah, karena Ken Arok ini adalah pengawal pribadinya, hingga suatu hari secara tidak sengaja kain Ken Dedes itu tersingkap, dan Ken Arok melihat, dan dari singkapan kain itu Ken Arok melihat ada pancaran sinaran yang membuat Ken Arok sangat terpukau. Akhirnya Ken Arok bercerita kepada Puloh Gawe tentang kejadian yang dia alami. Dan sang Brahmana mengatakan kepada Ken Arok bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Menurut para raton, ada isi yang mengatakan seperti ini. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari atau Ratu yang Agung. Itu wanita pilihan. Betapapun nestapanya, laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar. Mendengar ucapan Puloh Gawe, Ken Arok berpikir bahwa ia akan berkuasa. Nah, karena kegilaan akan kekuasaannya itu, maka Ken Arok berpikiran untuk membunuh Tunggul Ametung. Namun, sang Brahmana tahu, dan sebagai seorang Brahmana tentu saja Puloh Gawe tidak menyetujui niat Ken Arok yang akan membunuh Tunggul Ametung. Namun, karena dibutakan oleh wanita pujaan dan tahta kekuasaan, tekad Ken Arok sudah bulat untuk membunuh Tunggul Ametung. Pada akhirnya, Ken Arok meminta Empu Gandring untuk membuat keris. Empu Gandring ini dikenal sebagai pembuat keris yang hebat di desa Lumbang, yakni sekitar Blitar yang sekarang ya. Nah, setelah mendapatkan keris itu, Ken Arok justru malah membunuh pembuat keris tersebut, yaitu Empu Gandring.
Ken Arok pada tahun 1122 Masehi kembali ke Tumampel untuk melaksanakan misinya membunuh Tunggul Ametung. Dan menurut para raton, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung di saat Tunggul Ametung sedang tidur terlelap. Bahkan saking liciknya, Ken Arok ini berhasil terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Ken Arok melemparkan kesalahannya kepada sahabatnya sendiri yang juga merupakan abdi setia dari Tunggul Ametung, yakni Kebo Hijau atau Kebo Ijo. Setelah pembunuhan itu, pada akhirnya Ken Arok berhasil menikahi Ken Dedes, sang wanita pujaannya. Ken Dedes dan juga Tunggul Ametung tidak saling mencintai karena Tunggul Ametung yang menculik itu dan pernikahan mereka berdasarkan rasa keterpaksaan. Dan ada di isi kitab para raton yang menceritakan tentang pernikahan mereka yang berisi seperti ini. Saling mencintai Ken Arok atau Ken Arok dan Ken Dedes selama pernikahannya. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung yang dinamai Anusapati, atau nama sebutannya Panji Anengah. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung dan juga menikahi Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Tumampel pada tahun 1222 Masehi. Para raton menyebut Ken Arok menyandang gelar Sri Rajasa Batara, Sang Amurwa Bumi. Ken Arok bahkan sangat berambisi untuk memerdekakan Tumampel dari Kerajaan Kediri. Dan terjadilah perang genter antara Tumampel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Tumampel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah Kerajaan Kediri runtuh. Kerajaan Tumampel pada akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Singasari, yang menandakan bahwa terbentuknya atau awal mula atau dimulainya kekuasaan dan juga Kerajaan Singasari. Dalam kitab para raton menyebutkan bahwa masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumampel alias Singasari sekaligus mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 Masehi hingga 1247 Masehi. Nah, karena setelah lahirnya Anusapati atau anak dari Tunggul Ametung dan juga Ken Dedes, Ken Arok memberitahu, entah bagaimana ceritanya, tapi Ken Arok memberitahu Anusapati bahwa yang membunuh ayahnya dulu adalah Ken Arok. Karena ingin membalaskan dendam, maka Anusapati menyusun rencana juga untuk membunuh Ken Arok. Ken Arok sendiri tewas terbunuh oleh Anusapati pada tahun 1247 Masehi. Jenazah dari Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kangenan, Malang, Jawa Timur. Karena kutukan dari Empu Gandring, maka Ken Arok pun juga tewas di keris yang sama seperti ia menghabisi Tunggul Ametung. Nah, dari pernikahannya dengan Ken Umang yang aku ceritakan tadi bahwa Ken Arok tidak hanya memiliki satu istri, yaitu Ken Dedes, tapi juga memiliki istri lain, yaitu Ken Umang. Nah, dari pernikahannya itu, mereka memiliki anak yang disebut nanti Tohjaya atau Panji Tohjaya. Nah, Tohjaya nantinya ini yang akan membalaskan dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati. Juga dengan keris yang sama, kerisnya Empu Gandring pada tahun 1249 Masehi. Selanjutnya Tohjaya bertahta sebagai Kerajaan Singasari. Berawal dari keinginan kekuasaan dan juga wanita, harta tahta wanita, belajar dari sejarah masa lalu bahwa jangan menjadi orang yang terlalu berambisi. Memiliki ambisi boleh, tapi jangan terlalu memiliki ambisi. Oke, that's clear. Selesai. Gimana ceritanya menurut kalian? Baper ya tentunya. Tapi kita juga nggak tahu kebenarannya gimana. Yang tahu hanya Tuhan dan Ken Dedes Ken Arok sendiri zaman itu. Tapi dari banyak versi, kebetulan sama ceritanya. Cuman aku baca dari beberapa versi, ada yang mengatakan bahwa kenapa sih Ken Arok itu kenapa sih Ken Dedes itu tahu bahwa suaminya tuh dibunuh oleh Ken Arok, tapi malah nggak marah ya, tapi malah mau dinikahi oleh pembunuh suaminya. Nah, ada yang mengatakan kalau memang mereka udah saling mencintai dan sebagainya. Gitu. Oke, jangan lupa untuk like,
comment, and subscribe. And don't forget to turn on push notification supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Bye-bye, see you next time.